Purnama hadir ya, Pak. Rahel hadir ya, Pak. Frans Bestrian Ipar hadir, Pak. Elvi hadir, Pak. Desi hadir, Pak. Febri hadir, Pak. Desrianti Sinurat hadir, Pak. Intan hadir, Pak. Cindy hadir, Pak. Kelvin hadir, Pak. Andre hadir ya, Pak. Widya hadir, Pak. Yogi hadir, Pak. Proto-Melayu merupakan ras asli Tiongkok, tepatnya di daerah Yunani, yang migrasi ke wilayah Indonesia disebabkan oleh banyak faktor dan merupakan ras Melayu tua. Sedangkan Deutero-Melayu adalah ras campuran dari Melayu Proto dengan ras Australozoid atau dengan suku asli Indonesia seperti suku Jawa, Batak, dan suku-suku yang berada di wilayah Indonesia Barat untuk mayoritasnya. Yang pertama, Proto Melayu datang lebih awal dari Deutero Melayu. Yang kedua, peninggalannya berbeda. Yang ketiga, datang ke Indonesia melalui jalur yang berbeda. Bangsa Proto Melayu melalui dua jalur. Jalur barat, Semenanjung Melayu, selanjutnya ke Sumatera, lalu menyebar ke seluruh Indonesia. Sedangkan Deutero Melayu masuk ke Indonesia secara bergelombang. Tahun 500 sebelum Masehi melalui jalur barat dan membawa kebudayaan Dongson. Baiklah, terima kasih kepada Ananda yang telah menjawab pertanyaan dari Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan lebih rinci lagi jawaban dari nomor 3 tersebut, yaitu bangsa Melayu tua ini memasuki wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Mereka masuk melalui dua rute, jalan barat dan jalan timur. Jalan barat adalah melalui Semenanjung Melayu, kemudian terus ke Sumatera, dan selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia. Sementara jalan timur adalah melalui Kepulauan Filipina, terus ke Sulawesi, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Para ahli memperkirakan bahwa
bangsa Melayu tua ini peradabannya satu tingkat lebih tinggi dibanding manusia purba yang ada di Indonesia. Orang-orang Melayu tua ini budayaannya batu muda atau Neolitikum. Benda-benda buatan mereka masih menggunakan batu, namun telah sangat halus kebudayaan kapak persegi dibawa bangsa Proto-Melayu melalui jalan barat. Sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalan timur. Sebagian dari mereka yang ada bercampur dengan ras kulit hitam. Pada perkembangan selanjutnya, mereka terdesak ke arah timur karena kedatangan bangsa Melayu, Dayak, Toraja, Mentawai, Nias, dan Papua. Sementara itu, bangsa kulit hitam atau ras Negrito yang tidak mau bercampur dengan bangsa Proto-Melayu lalu berpindah ke pendalaman atau pulau terpencil agar mau bercampur dengan bangsa Proto-Melayu lalu berpindah ke pendalaman atau pulau terpencil agar terhindar dari pertemuan dengan suku atau bangsa lain yang mereka anggap sebagai pengganggu. Keturunan mereka hingga kini masih dapat dilihat melalui populasinya sedikit, antara lain orang Sakai, Siak, orang Kubu di Palembang, dan orang Semak di Malaka. Sekian dari penjelasan Bapak. Semoga Ananda sekalian dapat memahami dan mengerti dari penjelasan Bapak. Mereka melalui dua jalur. Yang pertama, jalur selatan melalui Thailand, lalu Selat Malaka, dan masuk ke Indonesia. Yang kedua, jalur timur melalui Vietnam, lalu ke Taiwan, ke Filipina, lalu masuk ke Indonesia dari arah utara. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua masuk sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini masuk Indonesia melalui dua jalan, yaitu jalan barat atau melalui Semenanjung Melayu terus ke Sumatera, dan jalan timur atau melalui Filipina terus ke Sulawesi. Bangsa Proto-Melayu yang melalui barat membawa kebudayaan kapak persegi, dan yang melalui timur membawa kebudayaan kapak lonjong. Bangsa Proto-Melayu membawa kebudayaan batu baru atau Neolitikum yang berpusat di Indonesia. Jadi, proses masuknya bangsa Proto-Melayu ke Indonesia yang pertama yaitu bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu. Bangsa Melayu tua adalah orang-orang Austronesia dari Asia atau Yunan yang pertama kali ke Nusantara pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka datang ke Nusantara melalui dua jalan. Yang pertama yaitu jalan barat dari Yunan atau Cina Selatan melalui Selat Malaka atau Malaysia masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa. Mereka membawa alat berupa kapak persegi. Jalan kedua yaitu jalan utara atau timur dari Yunan melalui Formosa atau Taiwan, masuk ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, kemudian masuk ke Iran. Mereka membawa alat kapak lonjong.
Baiklah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak dengan baik dan benar. Di sini Bapak akan menyimpulkan jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu Melayu tua atau Proto Melayu. Bangsa Melayu tua ini memasuki wilayah Indonesia sekitar tahun 1500 sampai dengan 500 sebelum Masehi. Mereka masuk melalui dua rute, Jalan Barat dan Jalan Timur. Jalan Barat adalah melalui Semenanjung Melayu, kemudian terus ke Sumatera, dan selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia. Sementara Jalan Timur adalah melalui Kepulauan Filipina, terus ke Sulawesi, dan menyebar ke seluruh Indonesia. Para ahli memperkirakan bahwa bangsa Melayu tua ini peradabannya satu tingkat lebih tinggi dibanding manusia purba yang ada di Indonesia. Orang-orang Melayu tua ini kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Benda-benda buatan mereka masih menggunakan batu, namun telah sangat halus. Kebudayaan kapak persegi di bawah bangsa Proto Melayu melalui Jalan Barat. Sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui Jalan Timur, sebagian dari mereka ada yang bercampur dengan ras kulit hitam. Pada perkembangan selanjutnya mereka terdesak ke arah timur karena kedatangan bangsa Melayu muda. Keturunan Proto Melayu ini sampai kini masih berdiam di Indonesia bagian timur seperti Dayak, Toraja, Mentawai, Nias, dan Papua. Sementara itu bangsa kulit hitam atau ras Negrito yang tidak mau bercampur dengan bangsa Proto Melayu lalu berpindah ke pedalaman atau pulau terpencil agar terhindar dari pertemuan dengan suku atau bangsa lain yang mereka anggap sebagai pengganggu. Keturunan mereka hingga kini masih dapat dilihat, meski populasinya sedikit, antara lain orang Sakai di Siak, orang Kubu di Palembang, dan orang Semang di Malaka. Sekian dari penyimpulan jawaban dari pertanyaan Bapak. Semoga anak-anak sekalian dapat mengerti dan memahaminya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu jalur pertama dilakukan melalui Jalan Barat. Bangsa Proto Melayu atau Melayu tua melalui pelayaran dari Yunan menuju ke arah Selat Malaka yang terletak di Malaysia, lalu meneruskan pelayaran ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, sebagian kelompok bangsa Proto Melayu atau Melayu tua membentuk koloni tempat mereka hidup seperti di daerah Nias dan sekitarnya. Lalu, sebagian kelompok ini kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Jelaskan jalur-jalur yang dilalui oleh bangsa Proto Melayu atau Melayu tua dalam memasuki wilayah Indonesia. Pada jalur barat, nenek moyang bangsa Indonesia berangkat dari Semenanjung Malaya. Sumatera ada yang menuju ke Jawa, ada yang menuju ke Kalimantan, dan berakhir di Nusa Tenggara. Pada jalur timur, nenek moyang bangsa Indonesia berangkat dari Teluk Tonking di Yunan menuju ke Taiwan, Filipina, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua, sampai ke benua Australia. Terima kasih.
Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak yang saya ketahui, yaitu jalur barat dan jalur timur. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah Bapak tunjuk dan menjawab pertanyaan tersebut. Di sini Bapak akan menjelaskan lebih terperinci lagi jawaban dari nomor 4 tersebut, yaitu yang pertama itu ada jalan barat, yaitu dari daerah Yunan atau Cina Selatan berpindah melalui Selat Malaka atau Malaysia, kemudian masuk ke Pulau Sumatera dan masuk ke Pulau Jawa. Tapak persegi merupakan alat yang biasa mereka bawa. Yang kedua itu ada jalan utara atau timur, yaitu dari Yunan atau Cina Selatan berpindah melalui Formosa atau Taiwan, kemudian masuk ke Filipina, dilanjutkan penyeberangan ke Pulau Sulawesi dan masuk ke Pulau Papua. Mereka biasanya membawa alat yang berupa kapak lonjong. Sekian dari penjelasan Bapak untuk jawaban dari pertanyaan nomor 4. Semoga ananda-ananda sekalian dapat memahami dan mengerti jawaban dan penjelasan dari Bapak. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertanyaannya adalah, jelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri, bukan dari luar Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa Asia lainnya ada yang berasal dari daerah Indonesia. Pendapat Muhammad Yamin ini didasarkan atas banyaknya fosil dan artefak yang ditemukan di daerah Indonesia. Menurutnya, fosil dan artefak yang ditemukan di Indonesia lebih banyak dan lebih lengkap daripada yang ditemukan di daerah-daerah lain di Asia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Jelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin,
Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia sendiri, karena banyaknya temuan fosil dan artefak di Indonesia yang lebih lengkap dibanding daerah lain di Asia. Contohnya, temuan fosil Pithecanthropus solensis dan Wajakensis yang tidak ditemukan di daerah-daerah lain di Asia termasuk Asia Tenggara atau Indochina. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin berpendapat bahwa asal bangsa Indonesia dari daerah Indonesia sendiri. Bahkan dimungkinkan bangsa-bangsa lain yang berada di Asia berasal dari bangsa Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil-fosil dan artefak tertua yang lengkap ditemukan di wilayah Indonesia. Muhammad Yamin menentang semua pendapat yang dikemukakan para ahli. Pendapat Muhammad Yamin ini didukung oleh suatu pernyataan tentang blood and bread and crow yang memiliki arti darah dan tanah bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Baik, terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran buat hari ini dan sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Jawaban semuanya sangat memuaskan dan Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya semoga pembelajaran aktif seperti ini. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat malam.